Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Kalian ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada all tired up, ada invite, ada the thinking woman, ada four chakra, ada door to spirit. Oke, di sini ada yang merasa capek, merasa lelah dalam menjalani sebuah situasi, dimana mungkin dalam sebuah hubungan kamu selalu mendapatkan sebuah pengkhianatan, sehingga di sini kamu udah merasa lelah dan capek untuk menghadapi semua ini. Kamu benar-benar ingin melepaskan karena kamu merasa udah tidak sanggup lagi. Kamu berharap ada sebuah kebahagiaan yang bisa datang kepada kamu karena kamu udah benar-benar lelah dalam sebuah hubungan dengan seseorang. Ya, aku melihat akhirnya ada sesuatu yang berakhir. Meskipun mungkin sesuatu yang berakhir itu begitu sangat menyakitkan buat kamu, tapi menurut kamu itu adalah pilihan yang terbaik akhirnya, karena kamu udah bener-bener lelah dengan seseorang. Kamu akhirnya memilih untuk pilihan hidup yang baru, melangkah membuka lembaran baru. Kamu gak ingin lagi terjebak dalam situasi yang melelahkan seperti itu. Ya, mungkin rasa sakit ini sudah tak tertahankan sehingga kamu akhirnya memilih untuk pergi dan memulai sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Ada juga di sini yang kamu harus berhati-hati. Jika kamu merasa lelah, capek, jangan disepelekan. Ya, beri waktu untuk tubuh kamu istirahat, biar kamu nggak sampai jatuh sakit. Ya. Terus aku melihat beberapa dari kalian yang memiliki rumah tangga yang terlihat harmonis, ya, pernikahan yang terlihat harmonis, atau memiliki hubungan percintaan yang mendalam dengan seseorang. Ada seseorang yang merasa iri dengan kebahagiaan percintaan kamu.
Entah itu dari orang lama kamu atau orang lama pasangan kamu atau dari tetangga. Jadi ada seseorang yang merasa iri dengan kisah cinta kamu atau dengan keharmonisan kamu. Ya, nggak pedulilah selagi nggak ngerugiin. Ya enggak sih. Oke. Di sini entah kenapa aku melihat ada yang lagi memikirkan, ada yang sedih. Kenapa sih seseorang menghadirkan pihak ketiga yang akhirnya membuat perpisahan dalam hubungan ini? Di sini percayalah bahwa semesta ingin menunjukkan kepada kamu bahwa seseorang itu kurang baik, sehingga kamu harus mengetahui jika dia memiliki orang ketiga. Harusnya di sini kamu juga bersyukur karena kamu akhirnya dijauhkan oleh seseorang yang tidak tepat. Memang mungkin rasanya sangat menyakitkan. Kamu harus mengetahui ya, seseorang yang kamu cintai menghadirkan orang ketiga. Tapi di sini kamu juga harus bisa mensyukuri hal itu, karena akhirnya kamu terbebas atau dijauhkan dari orang-orang yang kurang tepat. Ya, dan semesta melakukan hal tersebut untuk kamu bisa berhak ya mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan orang baru yang lebih baik. Ya, sedih boleh, tapi terlalu meratapi kesedihan, bahkan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, itu yang harus kamu atasi. Karena semua hal yang terjadi dalam hidup kamu sudah ada jalannya. Percayalah, gak ada kesialan, gak ada sesuatu yang buruk, semuanya sudah ada garisnya. Dan yakin bahwa takdir yang terbaik adalah sebuah takdir yang kamu jalani. Oke. Ada seseorang di sini yang akan hadir dalam hidup kamu. Ketika kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, ketika kamu bisa menerima keadaan yang terjadi. Ya, aku melihat di sini ada kondisi kamu dikhianati oleh seseorang, disakiti oleh seseorang, ya, ada orang ketiga dalam hubungan kalian, tapi ketika kamu kayak ikhlas menerima dan berdamai dengan keadaan, ada seseorang yang akan datang untuk kamu sebagai penyembuh untuk kamu. Dia akan bisa lebih memahami kamu. Seseorang ini adalah seseorang yang tanggung jawab. Dia adalah seseorang yang bisa menjadi pelindung untuk kamu, ya. Jadi ketika kamu berdamai dengan hati kamu, berdamai dengan keadaan kamu, ya, menerima apa yang terjadi, menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik untuk kamu, meskipun prosesnya menyakitkan, ternyata ya proses menyakitkan ini adalah awal dari kamu bertemu dengan seseorang yang terbaik. Oke. Ya. Dan di sini ketika kamu membuka hati kamu dan menerima semua yang ada, ya, menerima energi yang masuk atau yang datang kepada kamu, aku melihat ada keadilan untuk semesta ya. Jadi gini, ada yang namanya karma, tapi yang karma ini bakal terjadi ketika kamu bisa mengikhlaskan semuanya. Ya, ketika kamu udah nggak memikirkan tentang sebuah balasan atau karma untuk seseorang. Jadi ketika kamu udah ikhlas, oh semua ini terjadi memang harus terjadi gitu loh, karena akan ada sesuatu yang lebih baik untukku gitu. Nah dari situ bakal ada keadilan untuk semesta, ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini.
Energi dan pesan untuk hari ini. Ada stop, ada hesitation, ada family, ada live and learn, ada origin, dan ada accident. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Tuh. Berhenti. Oke. Aku melihat di sini kamu merasa ada tekanan yang besar. Stop. Ya. Di sini kayak gini. Contohnya ya, kamu menginginkan sesuatu hal. Kamu berusaha untuk mengejar sesuatu. Entah itu membeli sesuatu, entah itu menjalani hubungan dengan sesuatu. Kalau dengan berusaha atau berambisi untuk memiliki sesuatu itu membuat kamu tertekan, stop, berhenti. Ya, lepaskan karena mungkin tidak ada kebahagiaan jika kamu mendapatkan sesuatu itu. Misal kamu ingin beli sesuatu nih. Kamu kerja keras, tapi dalam mengingin beli sesuatu itu kamu berat untuk jalaninya. Ya, jadi biar nggak berat, udah stop aja, hentikan aja, berhenti aja, daripada nanti kamu yang terbebani sendiri. Atau ada sesuatu hal, kamu rela berkorban untuk seseorang yang kamu cintai, tapi ya pengorbanan itu membuat kamu jadi terbebani. Jadi stop untuk melakukan itu. Kamu juga harus mencintai diri kamu. Kamu gak bisa terus-terusan rela berkorban demi seseorang dan diri kamu tersakiti, diri kamu terbebani, tertekan akan hal tersebut. Kenapa? Kamu bisa secinta itu dengan orang lain, tapi kenapa kamu gak bisa secinta itu dengan diri kamu sendiri loh? Diri kamu yang kamu paksakan untuk bertahan sejauh ini. Diri kamu yang udah diterpa badai angin topan, ya, untuk berada di situasi ini, untuk berdiri di situasi ini. Kenapa? Kenapa kamu gak bisa secinta itu dengan diri kamu? Kenapa harus memikirkan kebahagiaan orang yang kamu cintai? Kenapa kamu harus rela berkorban untuk semuanya? Kenapa sedikit pun kamu gak bisa peduli sama diri kamu? Jiwa kamu yang capek loh, lelah. Kamu kenapa gak bisa merasakan kalau jiwa kamu itu butuh kebebasan? Jiwa kamu itu butuh kebahagiaan, kesenangan. Coba untuk apresiasi diri kamu yang sudah bertahan dalam kondisi ini. Stop. Ya. Atau di sini kalau kamu merasa terbebani dalam hal pekerjaan ya, kayak kamu banyak banget kerjaannya, numpuk banget atau apa, mungkin sudah saatnya kamu membutuhkan bantuan dari orang lain. Stop untuk egois, ya, mungkin kamu butuh bantuan seseorang. Oke.
Banyak mendengarkan omongan orang hanya akan membuat kamu gundah, bimbang, dan bingung sendiri. Hanya akan mengganggu emosi kamu. Mungkin di sini kamu memiliki teman atau pasangan yang salah, yang hanya akan membawa penderitaan untuk kamu. Karena mungkin omongan-omongan mereka selalu kamu pikirkan secara dalam-dalam, ya, sehingga mempengaruhi pikiran kamu. Ini lebih ke arah mungkin teman ya. Kalau kamu terlalu mendengarkan omongan dari teman yang salah, ya, yang sebenarnya mereka itu kayak, aku sambungin dengan itu tadi ya. Jadi ada teman kamu atau seseorang yang merasa iri dengan keharmonisan percintaan yang kamu miliki. Terus dia ngomong sesuatu hal gitu ya kepada kamu, dan kamu jadi beban pikiran gitu ya. Kayak udah stop gitu loh. Jangan terlalu banyak memikirkan omongan dari seseorang. Siapa tahu seseorang yang memberikan omongan kepada kamu itu adalah seseorang yang merasa iri dengan sesuatu yang kamu miliki. Kamu tuh harus yakin dengan suara hati kamu. Belajar untuk mengikuti intuisi kamu. Jangan apa-apa udah bingung ketika ada seseorang yang ngomong sesuatu hal sama kamu. Ya, kalau kamu mikirin omongan orang, yang ada stres sendiri di sini. Oke. Aku melihat di sini ya, mungkin kamu harus memiliki sifat dermawan. Mungkin ada sanak saudara yang membutuhkan pertolongan. Alangkah baiknya kamu, kalau memang ada uang lebih, kamu bisa berbagi. Atau juga aku melihat di sini ya, ada saudara, entah itu saudara jauh, saudara dekat, yang ada keinginan untuk pinjam uang. Atau di sini ya, aku melihat ada keinginan kamu untuk memberi sesuatu ya, hadiah atau sesuatu hal kepada saudara kamu. Atau di sini ada rencana untuk kamu ya memberikan sesuatu kepada anak kamu, pasangan kamu, atau ada rencana untuk berpergian atau berlibur dengan pasangan kamu di sini. Atau dengan keluarga kamu ya. Oke, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, ya, jalani dan ambil pelajarannya. Ketika kamu bisa mengambil pembelajaran dari hidup yang kamu jalani, akan ada kehidupan yang lebih baik. Aku melihat akan ada sebuah kemenangan untuk kamu. Ya, akan ada situasi di mana akan ada keberhasilan. Beberapa dari kalian jika mungkin ingin ada promosi jabatan ya, promosi dalam pekerjaan, aku melihat kamu akan bisa mendapatkan hal itu, tapi mungkin harus sabar ya. Mungkin ada sesuatu yang masih tertunda, tapi bukan berarti kamu nggak akan mendapatkannya. Aku melihat akan ada promosi di sini ya, atau akan ada perubahan yang lebih baik. Makanya belajar dari apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Oke, di sini yang berharap seseorang segera melamar kamu. Kamu berharap seseorang segera menawarkan hatinya kepada kamu. Di sini diharapkan untuk kamu bisa ngalir aja. Ada penundaan seseorang melakukan itu karena mungkin dia harus mempersiapkan diri, entah secara mental, entah itu secara materi. Jadi seseorang sebenarnya juga ingin melamar kamu atau ingin serius sama kamu. Cuman di sini mungkin ada sesuatu yang perlu dia siapkan. Jadi jangan terlalu berharap berlebihan agar kamu nggak merasa kecewa gitu ya. Ya, di sini. Mungkin kamu berpikir dia adalah seseorang yang kurang bisa tanggung jawab, ya, nggak bisa memberikan kepastian untuk kamu. Ya, aku melihat di sini beberapa dari seseorang yang berdilin dengan kamu adalah seseorang anak manja ya, yang ngikut apa yang katakan orang tuanya. Oke. Hati-hati jika di sini kamu ada rencana untuk berpergian dengan keluarga, hati-hati di sini ya. Jika ada perjalanan atau perpindahan, hati-hati ya. Jangan sampai di sini kayak waspada aja ya, waspadalah.
Jangan sampai ada sesuatu yang mungkin ada kendala-kendala, ada barang yang rusak tidak terduga, atau ada insiden-insiden tertentu ya. Jadi kamu harus waspada atau hati-hati kalau di jalan kayak gitu. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada yang akan berinteraksi dengan anak kecil, mungkin kamu di rumah ada anak kecil ya, mungkin kamu berinteraksi dengan anak kamu, atau kamu pergi ke suatu tempat ya, ketemu anak kecil gitu. Akan ada kejutan yang membuat kamu tercengang dalam waktu dekat. Semoga kejutan ini adalah kejutan yang membahagiakan untuk kamu ya. Akan ada harapan yang tercapai, tapi kamu harus bisa untuk bersabar di sini. Coba untuk dengarkan kata hati kamu. Malaikat pelindungmu ingin menyampaikan pesan khusus buat kamu. Oke ya, memang di sini kayak gini ya. Kalau kamu memang ada keuangan yang lebih, di sini diminta untuk berbagi, banyak orang yang membutuhkan pertolongan kamu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.